Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dalam sesi pelajaran kita melalui daring yang selama ini kita lakukan. Alhamdulillah pula kita sudah melaksanakan formatif 1 terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan hasilnya semuanya baik dan memuaskan. Dan ini kita coba kita lanjutkan materi subbab objek penelitian IPA terkait dengan pengukuran. Nah sekarang kalau kemarin sudah dibahas tuntas apa itu besaran, satuan, dan pengukuran. Nah hari ini kita coba yuk ngebahas alat ukur. Nah, tentu saja dalam objek penelitian IPA nantinya yang akan kita lakukan. Apa itu alat ukur? Nah, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana kita melakukan percobaan dengan alat-alat ukur itu? Nah, nanti kita coba. Jika kita sudah bisa, maka kita akan mencoba mengambil salah satu alat ukur yang ada. Nah, kalau kalian perhatikan di slide ada beberapa gambar terkait dengan alat ukur yang kita kenal pada umumnya. Nah, tentu saja cara penggunaannya akan berbeda, sehingga juga akan menentukan hasil yang akan kita ukur atau yang akan kita lihat seberapa efektifnya alat ini kita gunakan. Bahkan bisa digunakan secara umum. Baik, biar lebih berkah pertemuan kita awali yuk dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alat ukur. Nah, kalau kita lihat di gambar-gambar tersebut, semuanya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan alatnya. Alat ukur tersebut digunakan untuk apa? Bahkan bisa jadi alat satu dengan alat lainnya itu berbeda penggunaannya. Nah, kita coba ini sekarang. Apa sih sebenarnya pengertian dari alat ukur itu? Mungkin kalian ada yang tahu, coba ayo. Ustadz, itu alat ukur ya? Alat Ustadz untuk mengukur. Iya, tapi definisinya itu apa? Pengertiannya apa? Ya biar nggak ruwet-ruwet, kita coba langsung aja. Yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran. Nilai suatu besaran itu tentu saja kita lalui, kita lakukan dengan pengukuran. Itulah alat ukur. Ya, berarti alatnya itu digunakan untuk apa? Untuk mengetahui suatu nilai berdasarkan pengukuran tentu saja. Itu ya. Nah, ada berapa jenis alat ukur yang ada? Yang pada umumnya yang ada di sekitar kita atau yang ada pada umumnya yang dipakai orang-orang. Tentu saja ya, yang pertama apa? Coba. Ya, betul. Untuk mengetahui panjang, alat ukur panjang. Bahkan kita bisa mengetahui panjang jalan antara Denpasar sampai Banyuwangi, Jember dan sebagainya, Surabaya. Ada alatnya itu. Nah, kalau yang pendek-pendek ya beda lagi. Itu namanya alat ukur panjang. Berikutnya yang kedua yaitu alat ukur massa, ya. Nanti pengertian massa kita coba
lihat itu apa sih sebenarnya massa itu, ya. Karena memang di minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan massa itu berbeda dengan berat. Ya, tapi karena orang sudah istilahnya menyimpulkan oh berat gitu, padahal aslinya adalah massa. Ya, berikutnya adalah alat ukur waktu. Nah, kebayang kalau waktu ya, apa aja yang pada umumnya gitu ya. Yang kita ketahui ya pastinya itu jam. Tapi nanti ada pembahasannya berikutnya. Yang terakhir yang keempat adalah alat ukur volume atau isi. Nah, yuk kita coba alat ukur panjang. Kita bahas alat ukur panjang. Kebayang ya kalau panjang. Yang paling mudah kita temui di kelas atau di rumah. Apa saja yaitu? Iya, penggaris. Ya, jadi itu alatnya. Atau mistar. Bahasa Arabnya itu mistorotun. Penggaris untuk mengukur yang dia terbatas, bisa jadi cuma 30 cm, 1 meter, paling panjang 1 meter kali ya. Nah, untuk alat ukur panjang yang lainnya, mungkin kalian pernah lihat itu roll meter itu yang bisa ditarik sampai jauh roll. Jadi kayak diolor gitu, ditarik ada orang diem terus diolor. Istilahnya ditarik meterannya itu lebih panjang lalu digulung ya, digulung. Jangka sorong. Nah, ini Ustadz kesulitan mencari gambar ini. Ustadz cari, Ustadz searching kok gak ketemu-ketemu. Tapi ternyata di LKS ada itu, yaitu di halaman 13. Nanti coba ya dilihat ya, jangka sorong itu ada yang kecil bisa digeser ke kiri ke kanan sampai sesuai dengan apa yang kita ukur. Contohnya ketebalan kertas, nah itu bisa diukur. Ketebalan jempol kita bisa diukur, itu namanya jangka sorong. Mikrometer sekrup, nah ada gambarnya ntar ya. Kalau penggaris pasti udah tahu ini. Ini contohnya penggaris meteran roll, kebayang ya. Lalu inilah yang disebut mikrometer sekrup. Mikrometer, dari bunyinya saja itu untuk mengukur yang lebih kecil dari yang ada. Nah, ini Ustadz besarin ya. Nah, itu kayak gitu contohnya. Jadi benda-benda kecil itu bisa diukur. Contoh biji apa yang paling kecil, bijinya buah naga. Nah, itu kepingin tahu berapa ukurannya, maka menggunakan mikrometer sekrup, berapa mikro gitu ya. Ya, itu salah satu alat-alat yang ada untuk mengukur apa? Panjang ya. Sekarang kita coba beralih ke alat ukur massa. Nah, yang seperti Ustadz sampaikan tadi, kalau massa itu beda pengertiannya dengan berat. Apa sih pengertian massa? Ya, massa itu adalah ukuran jumlah materi. Ingat, materi itu apa? Materi yang ada di sekitar kita. Kayu, batu, air. Apalagi banyak sebenarnya, tembaga, perak, besi dan sebagainya. Itu materi yang dikandung oleh suatu zat. Nah, contohnya kalau zatnya yang disebut besi, nah materinya apa aja? Kalau materinya apa? Kalau besi, logam ya. Zatnya, iya betul. Kalau IPA itu nanti kalau kelas 2 insya Allah ya. Kalau besi itu simbolnya adalah ferum.
Kalau emas aurum, AU gitu ya. Ya nanti aja kita bahas terkait dengan ini materi dan zat, beda materi dan zat. Jadi kalau alat ukur massa, apa itu yang pada umumnya yang ada? Iya, timbangan. Ya mungkin kalau ke pasar mau beli telur, mau beli sayur, beras, nah itu gambarnya kayak gitu. Itulah yang disebut timbangan, sehingga kita menyebutnya massa itu berat. Oh, beratnya telur 2 kilo, beratnya beras, tepung berapa on gitu ya. Nah, itulah yang disebut timbangan. Ya, sehingga beda benar massa dengan berat itu beda. Itu kandungan suatu zat yang dikandung oleh materi yang dikandung oleh suatu zat. Jadi zatnya itu apa? Nah, beda nanti. Ya kita bahas nanti. Tapi yang jelas timbangan itu adalah salah satu ukur massa, bukan berat, beda. Nah, berikutnya neraca digital. Neraca digital, namanya aja digital, udah modern. Kalau kalian beli sekarang, kalau beli buah, keluar itu angka masanya berapa, terus nominal uangnya berapa. Nah itu ya. Nah sekarang kalau ini menimbang badan, neraca digital bisa sekarang udah canggih. Nah alat ukur yang berikutnya yaitu neraca Ohaus. Ini biasanya digunakan untuk mengukur yang seperti gram, miligram dan sebagainya. Yang ringan-ringan, kandungannya lebih ringan. Obat batuk itu kandungannya apa-apa. Nah diukur dengan ini bubuknya dan sebagainya. Gitu ya. Ini adalah alat ukur massa contoh-contohnya. Lanjut ya, kita lanjutkan dengan alat ukur waktu. Nah ini sudah umum, ini waktu. Ya, alat ukur waktu biasanya apa? Coba. Iya, yang ada di rumah itu jam dinding, jam tembok, apalagi jam tangan. Iya betul. Jadi alat ukurnya yaitu berupa jam tangan. Nah, berikutnya stop watch. Stop, berhenti, watch, langsung dilihat. Klik akan berhenti. Ya, biasanya untuk kecepatan. Klik gitu ya. Pelari. Ya, bisa jadi itu dijadikan alat ukur waktu sekian menit, sekian detik. Nah, bahkan yang lingkaran yang kecil itu detik. Jam atom cesium. Nah, ini kayaknya baru kita kenal ya. Kayak apa, Ustadz? Jam atom cesium itu. Jam atom cesium ini digunakan oleh para peneliti-peneliti di laboratorium. Jadi ketepatannya itu sangat akurat, tepat. Bahkan sampai detik, di bawah detik apa namanya? Sekon. Nah, di bawah detik itu sekon. Ya. Sampai sedetil itu. Nah, alatnya kayak apa? Ini alatnya. Jadi, kalau mau mengukur waktu secara tepat sampai sekecil-kecilnya, biasanya kan ada itu ya. 01.2, 03, titik berapa, 0. Nah, yang kecil itulah yang namanya sekon. Kalau ini menit, jam, menit, detik, sekon gitu ya. Sampai sekecil itu diukur, namanya jam atom cesium. Itu alat ukur waktu. Yang terakhir yaitu alat ukur volume. Apa itu volume? Isi, ya betul. Isi. Apa saja yang digunakan?
Bagaimana cara mencarinya? Yang harus kalian ketahui bahwa pada umumnya benda-benda di sekitar kita itu berbentuk apa? 3 dimensi. Iya, lemari itu coba lihat. Punya lebar, apalagi panjang, kan punya tinggi juga. Kulkas, ya, meja itu punya panjang, lebar, dan tinggi. Bagaimana cara mengukurnya? Karena pada umumnya memang benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada 3 dimensi. Rumah contohnya itu tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Itulah yang disebut 3 dimensi. Contohnya apa? Ya, balok. Kalau kita lihat balok itu bisa jadi apa? Ya, kulkas, lemari itu balok. Tabung, yang berbentuk tabung apa biasanya? Ayo, pipa, betul. Drumnya minyak. Iya, itu salah satunya. Ya. Nah, bagaimana cara mencari volume? Nah, ini cara mengukurnya. Kalau balok yang kita ketahui kan punya panjang, lebar, kali tinggi. Itulah volume. Jadi volume, katakanlah lemari. Panjangnya berapa lemari itu? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Nah, tinggal dikalikan. Panjang kali lebar kali tinggi. Itulah volume. Tapi bagaimana kalau kita mau mengukur, ingin tahu volume air? Coba bagaimana? Apa alat ukurnya? Nah, kita harus tahu. Nah, tapi di dalam objek penelitian IPA ada alatnya, yaitu yang disebut nih, alatnya ini yang seperti ini. Ini adalah salah satu alat untuk mengukur volume air yang disebut gelas ukur air. Ya. Apakah hanya air saja? Ya, bisa saja. Yang cair-cair itu apa? Contohnya minyak. Bisa diukur dengan gelas ukur ini. Atau sirup. Nah, bisa kita ukur. Atau cairan-cairan yang lain yang kalian ketahui. Semacam obat luka. Ya, betadin dan sebagainya itu bisa kita ukur. Namanya gelas ukur air. Nah, dari keempat jenis alat ukur yang tadi, ya, yang ada di rumah kalian, pasti ibu kalian punya itu untuk menimbang tepung. Nah, pakai apa biasanya? Jadi pakai digital, namanya neraca digital. Nah, kalau yang di laboratorium yang namanya mikrometer skrup, jangka sorong, bukan jangka sorong, ya, penggaris sorong. Nah, nanti coba kita kalau ke lab, kita coba alat-alat yang sudah ada, termasuk gelas ukur air ini. Bagaimana caranya? Nanti macam-macamnya gelas ukur air ini banyak. Ada yang seperti pancuran. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu, ya, sehingga kita bisa mempraktekkannya. Lalu bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur yang ada? Tentu saja kita jaga, rawat dan baik-baik, karena alat-alat ukur ini biasanya kalau udah di lab IPA itu harganya agak mahal. Kalau penggaris sih murah, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Tapi kalau gelas-gelas kayak gini, jangka sorong dan sebagainya itu, atau gelas ukur ini, ya memang agak mahal. Jadi harus berhati-hati kalau sudah ada di lab. Tidak boleh
gegabah atau ceroboh. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Tapi ingat, Ustadz setiap saat, setiap ketemu dengan Ustadz, biar berkesan, ada hadiah nih untuk kalian. Nah, coba ini praktekkan di rumah ya. Nah, ada 4 soal nih. Karena 4 soal. Nah, nomor 3 sudah Ustadz kerjakan. Nah, kalian tinggal mengisi aja, yang kosong-kosong itu diisi. Nah, contoh yang nomor 3 itu, panjang meja makan. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang satuan baku dan tidak baku. Nah, Ustadz sudah mengukur nih. Ada panjang meja makan. Setelah diukur, pakai apa? Kalau panjang, iya betul, alat ukur meter. Boleh pakai penggaris? Boleh. Pakai roll meter? Boleh. Ya, asal tahu berapa panjangnya. Maka Ustadz saat ukur pakai satuan baku, yaitu meter. Ternyata panjangnya 2,5 meter. Ya, lalu Ustadz gunakan hasta. Hasta masih ingat? Ujung telapak tangan sampai di pergelangan bahu kita, itulah hasta ya. 1 hasta. Setelah diukur ternyata 5 hasta. Nah, itu contohnya. Tinggal kalian ngerjain yang nomor 1, 2, dan 4. Coba itu dipraktekkan di rumah. Jangan lupa ya, dikumpul pada hari Selasa berikutnya ya. Kalau sudah selesai sebelum hari Selasa, Ustadz, boleh dikumpulkan lebih dulu, boleh ya, boleh di classroom, boleh melalui WA yang ada di kelas ya. Jangan lupa sebutkan namanya ya, biar ada penilaian untuk tambah-tambah nilai. Nah, demikian ya, tadi kita sudah belajar alat-alat ukur. Mudah-mudahan ini menjadi berkah pertemuan kita dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Manusia merdeka belajar di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.